warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran sehingga kita bisa berkumpul di Aula Puskesmas Simpang Panjung. Salawat beriring salam kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang mana oleh beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Penghormatan saya kepada ibu-ibu, teman-teman dan bapak-bapak yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi yang saya adakan. Jadi tujuan saya berdiri di sini untuk melakukan kegiatan aktualisasi Latsar CPNS 2023 tentang peningkatan pemahaman masyarakat tentang penggunaan antibiotik. Nah, sebelum saya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, terlebih dahulu saya melakukan sosialisasi dengan petugas kesehatan di Puskesmas Simpang Panjung. Tujuannya adalah bukan hanya saja saya, tetapi kita semua bisa mengedukasikan kepada masyarakat tentang pentingnya penggunaan antibiotik secara benar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita melakukan sosialisasi tentang peningkatan pemahaman tenaga kesehatan Puskesmas Simpang Panjung tentang penggunaan antibiotik. Antibiotik merupakan suatu obat yang diresepkan untuk mengobati infeksi yang disebabkan oleh infeksi dan beberapa parasit tertentu. Adapun contoh-contoh dari antibiotik seperti amoxicillin, cefadroxil, cefixim, erythromycin, tetracycline, chloramphenicol, metronidazole, dan lain-lain. Nah, untuk bahaya antibiotik jika tidak tepat dikonsumsi, salah satunya adalah jika penggunaan itu tidak dilakukan secara habis. Yang pertama, bakteri dapat tumbuh lagi. Yang kedua, infeksi dapat kambuh lagi. Yang ketiga, antibiotik tidak bekerja secara maksimal. Yang keempat, melemahnya sistem kekebalan tubuh. Yang kelima, memperlambat proses pemulihan dan menghindari infeksi yang sama. Dan yang paling sering terjadi adalah meningkatkan kejadian resistensi. Penggunaan antibiotik tidak sama dengan penggunaan obat-obat yang seperti anti nyeri yang bisa dihentikan kapan saja, tetapi antibiotik ini harus digunakan sampai habis. Apa itu resistensi? Resistensi merupakan kejadian di mana bakteri tidak lagi mempan terhadap pengobatan antibiotik sehingga bakteri masih bisa tumbuh dan berkembang untuk menginfeksi manusia. Bagaimana cara mencegah terjadinya resistensi adalah dengan cara penggunaannya harus dihabiskan. Yang pertama adalah habiskan antibiotik sesuai dengan resep dokter kecuali ada anjuran lain dari dokter. Yang kedua, awasi penggunaan antibiotik di rumah. Jangan berikan antibiotik Anda kepada orang lain walau gejala yang sama. Jadi, walaupun gejala-gejala teman atau keluarga kita sama dengan kita, belum tentu penyakit yang dideritanya sama dengan kita. Selanjutnya adalah beli antibiotik harus dengan resep dokter. Jangan gunakan resep lama walaupun gejala penyakit sama dengan sebelumnya. Ini yang perlu kita edukasikan kepada masyarakat adalah jangan membeli antibiotik di apotek tanpa resep dokter. Dan ini sangat sering terjadi di kalangan kita sekarang. Selanjutnya adalah ikut aturan pakai antibiotik pada etiket. Ikut aturan cara pemberian, dosis atau takaran, jumlah pemberian per hari. Nah, untuk yang ini kita edukasikan kepada masyarakat bahwa penggunaan jika pada etiket penggunaannya 3 kali sehari bukan artinya pagi, siang, dan malam. Melainkan kalau 3 kali sehari 24 jam dibagi 4 berarti kita minumnya 8 jam sekali. Jadi per 8 jam. Jadi kalau misalnya minumnya jam 8, kita urutkan aja 8 jam setelah jam 8 jam berapa begitu. Begitupun kalau di etiket 2 kali sehari, berarti jika penggunaan kita pada pagi ini jam 8, berarti nanti malam kita minumnya jam 8. Dan ini perlu kita edukasi kepada masyarakat karena sangat banyak masyarakat salah mengartikannya. Kemudian yang terakhir, segera menemui dokter. Bila terjadi reaksi alergi, maka segera kita hubungi dokter. Nah, bagaimana cara penggunaan antibiotik yang benar?
Yang pertama, gunakan antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai dengan petunjuk dokter dan apoteker. Yang kedua, tidak menggunakan antibiotik berdasarkan resep yang lama. Yang ketiga, jangan memberikan sisa antibiotik yang diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Yang keempat, bila demam, batuk, dan pilek, tidak perlu diberikan antibiotik. Cukup istirahat dan makan bergizi. Apabila sakit lebih dari 3 hari, maka segera hubungi dokter. Yang terakhir adalah penyakit apa saja yang membutuhkan antibiotik. Jadi tidak semua penyakit ini kita minum antibiotik. Nah, penyakit-penyakit yang perlu antibiotik yang pertama adalah batuk pilek yang berkepanjangan selama 5 hari, kemudian tuberkulosis, yang ketiga infeksi saluran kemih, yang keempat penyakit tipes, dan selanjutnya adalah diare yang disertai lendir dan darah. Nah, poin yang kelima ini sangat saya tekankan di Puskesmas Simpang Panjung ini karena jika diare yang biasa-biasa saja tidak perlu diresepkan cotrimoxazole karena seperti yang kita ketahui bahwa sangat banyak sekarang diresepkan cotrimoxazole untuk pasien yang baru diare sehari dan diarenya biasa saja. Baiklah, cuma sekian presentasi dari saya. Saya berharap ini sangat menjadi pembelajaran untuk kita dalam mengedukasi kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan kita dalam mengedukasi kepada masyarakat agar terjadinya kesalahan penggunaan antibiotik itu bisa dikurangi. Baiklah, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.